Iya. Jadi kalau digital itu sebenarnya nggak langsung distribusi kan. Kita awal kan Hmm. persiapan dulu. Iya dong, Hmm. distribusi kan itu barang udah jadi baru disebarin. Tapi sebelum itu sebenarnya yang repot tuh sebelum itu. Gitu. Jadi kan pertama lu produksinya ada sebelum produksi ada praproduksi, itu biasanya workshop namanya kan. Workshop tuh ya nih gue punya lagu begini, lu oke nggak, wah kurang ini tuh sampai klik gitu baru jalan. Atau bisa jadi ya udah ajar aja deh bro, nah itu bisa. Jadi kan kalau sekarang gitu kan, udah deh ajar gitu gitu aja bisa. Jadi nggak kaku juga ya kalau sekarang ya. Nah terus habis gitu kalau udah oke, dealing semua nih oke ya, misalnya band nih oke ya, kalau misalkan solois ya sama produser sama eksekutif produser ya kan, oke ya, oke clear clear, udah baru penjadwalan kapan mau produksi. Ini belum distribusi Produksi. nih, baru jadwal produksi kan. Nah pas mau penjadwalan produksi, kalau untuk apa, untuk si solois itu kan biasanya nyari pemain, nyari ya kan, nyari gitaris lah, nyari drummer segala macam, ini siapa nih sama siapa, terus mixingnya sama siapa, masteringnya sama siapa, atau mixing mastering satu orang. Yang cocok sama lagunya. Iya. Nah habis dari situ marketing plan, ini Disiapin. lagunya kayak gini nih, kira-kira besok kita mau kemana ya. Terus lagu, nah sebenarnya sebelum marketing plan tuh ada lagunya, misalkan kita udah sepakat dengan, let's say misalnya gini, oh kita rock nih, rocknya kita nyasarnya ke siapa nih target audiensnya, target market lah, bukan target audiens juga, tapi yang pasti kan misalnya eh, kita kan kalau produksi kayak kita, kalau untuk merilis sesuatu kan sebagai musisi bukan harus jago, tapi satu gimana caranya lagu yang ya apa, strategi lagu yang kita buat sampai ke pasar, sampai ke yang dengar. Nah untuk sampai ke yang dengar kita harus harus deal dulu nih, oke ya lagunya begini, atau enggak oke lagunya mau gimana nih, oh gue mau nyasar sama orang yang Dia sama kelas, siapa? sama eksekutif produser dan produser. Kalau ada band ya satu band, ngobrol lah nih, pokoknya gue mau merilis ke kelas, kita bukan klasifikasi orang ya, tapi artinya ada kalau kalau di agensi marketing itu kan ada SES ya, social economy status gitu. Misalkan gue seneng jazz, tapi kalau untuk merilis, satu kan pertimbangannya lagu itu laku nggak di pasar. Bagaimana, maksudnya gini, gue seneng jazz tapi gue mau mau nembak kemana nih secara gue atau band memasarkan lagunya. Misalnya gue bikin lagu yang kelasnya aja deh, padahal gue suka jazz, atau padahal gue suka rock, tapi gue let's say gini, gue mau menjual ke pasar apa, pasar A, pasar B, pasar C, pasar D. Misalnya pasar A tuh kan kayak, ya kita bisa lihat lah, pasar A itu orang-orang yang yang dengerin lagunya berat lah kalau kita bisa bilang, ya kan. Misalnya orkestra itu kan kelasnya A tuh, baca bisa tahu kan, ABCD-nya tahu kan berarti kan. Kalau Yang belum A tahu itu tuh apa siapa. tuh? Kalau yang kalau Nah yang belum tahu. jadi yang A itu secara gampangnya adalah eh, musik yang butuh mencerna gitu. Jadi pasarnya tuh apa ya, gimana ya, pasarnya tuh kelas A itu pasarnya menengah ke atas lah gitu. Walaupun menengah ke bawah dengerin juga, cuman kan Contohnya, jarang. contohnya yang kelas menengah kelas atas. Ya misalkan kayak orkestra, ya kan, terus kayak seriosa kan, gitu-gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu kan itu ya nggak semua orang suka gitu loh. Kayak misalnya gue juga, misalnya gue nggak bisa bisa lagi, gue nggak bisa menikmatin tuh yang kayak gitu. Nah kita harus berpikir nih, gue kira-kira yang nikmatinnya yang mana ya gitu. Oh ternyata gue nikmatin lagu yang C nih, oh ya berarti kita harus ngaca, oh berarti gue pendengar kelas C nih. Kalau kelas B yang Kalau kelas B ya mungkin bisa musik-musik jazz jazz yang
jazz yang kasual. Selain jazz, Ya ada musik rock juga, tapi rock yang ada kategorinya lagi. Misal ya kalau gue sih ngeliatnya kayak misalkan Dream Theater. Gue suka musik rock, tapi gue kalau denger Dream Theater tuh kayak pusing deh gue. Kalau yang lokal itu kan Dream Theater pasti 2-3 kali denger ya. Ya kayak gitulah. Kalau lokal gua sih belum ya, maksudnya bukan belum ya, mungkin ada ya. Itu mungkin ada, tapi kalau dari yang luar ya gitu contohnya. Nah kalau yang kelas C lebih ini lagi lebih mudah lagi kita cernanya. Jadi kalau kita denger langsung Siapa tuh kalau kelas C? Kalau kelas C itu misalkan pop aja, pop Indonesia itu kan pokoknya yang didengerin sama. Kalau tadi berdasarkan sosial ekonomi status kan, sosial ekonomi status gitu. Popnya tuh pop yang ringan gitu, Enteng, mudah dicerna. Iya, yang orang tuh suka denger sih lucu ya gitu. Walaupun ada juga ya itu sih sebenarnya selera ya, berdasarkan selera. Cuman berdasarkan sosial ekonomi status dan berdasarkan dari pengkategorian pendengar itu kan misalnya ya yang pop yang lebih gampang lah ya. Semua orang bisa begitu di setel suka gitu. Nah setelah udah di marketing plan terus ngapain lagi nih? Nah kan di marketing plan nih, oke ya kita di kelas maksudnya kita Sudah mau tahu. menyasar kelas C nih, berarti kita jualannya di kelas C nih. Nah kita harus bikin behavior lah, kita kasih tau behaviornya. Behavior itu apa sih namanya, kebiasaannya kelas yang kita tuju tuh ngapain aja sih gitu. Misalkan kelas yang kita tuju itu siapa misalkan siapa sih yang suka C ya, biasanya kan di pasar. Terus kita sebagai pengguna yang pengennya gampang, ya maksudnya dengarnya gampang gitu, suka gitu. Kayak gitu. Nah setelah udah siapin, Udah siap nih, oke kita tembaknya ke situ ya. Begitu kita itu udah kita marketing plan-nya berarti sekarang ke arah media. Medianya kemana aja yang kelasnya nonton itu, gitu, tau nggak? media sosial. Ya bisa media sosial, bisa media online, bisa pembacanya untuk kelas yang kita tuju tuh medianya apa aja sih? Let's say kalau radionya radio apa? Ya radio kan juga ada ABCD kan? Iya. Nah, radio apa? Daerahnya daerah mana? Nah, itu juga berpengaruh tuh. Itu radio, media elektronik. Media berarti media online, media sosial, media pemasarannya. Ketika udah tahu baru kita spreading tuh, promosi lah kesana sini. Kalau sekarang kan lebih mudah karena ada sosial media kan, jadi kita bisa. Nah di sosial media pun bro, itu kalau kita beriklan di Facebook ya, di semua sosial media kan pasti kan ada itunya kan, ada apa, kita suruh milih kan, lu mau iklan di mana, umur berapa, ya kan? Nah itu yang namanya sosial ya, jangkauan itu maksudnya sosial ekonomi status tuh, lu mau yang mana nih? Karena kalau lagu kita ditembaknya diiklankannya tidak pas kan nggak denger juga. Iya. Jadi let's say gini, kalau menurut gua semakin kita habis uangnya yang kita taruh di sosial media, berarti kita tepat sasarannya, berarti orang kan ngeklik, ya kan? Tapi kalau lama bukannya ini, malah justru kalau lama habis kita tanda tanya nih, gue pas nggak sih nih yang nonton gitu. Nah kayak gitu-gitunya. Nah setelah itu udah selesai semua, marketing plan-nya udah, segala macam udah, baru oke, rilisnya kapan? Oh ditentuin. Ya tanggal berapa ya gitu. Nah itu pun di beberapa ya, maksudnya di agregator itu sebenarnya cepat bisa. Misalnya gue mau rilis minggu depan bisa, tapi nanti kerugiannya kan di kita. Kenapa? Karena mereka sebagai agregator kan pengen membantu kita, pengen bantu kita mempromosikan di Sosial media atau digital platform. Di digital platformnya gitu. Ada playlist, ada banner segala macam. Nah, gitu. Iya, nah. Let's say kita bilang si agregator ya. Agregator ini
ini kan nanti bakal pitching dong, makanya kita ngasih deck kan, namanya deck kan. Agregator itu bahasa kasarnya umumnya itu apa ya? Agregator itu yang mengumpulkan, mengumpulkan si DSP ini jadi satu dan mendistribusikannya. Mengagregatkan, mengumpulkan semua ada Spotify, ada siapa dikumpulin sama dia jadi satu, sehingga nanti ketika kita kerjasama sama mereka sama agregator dia akan menyebarkan otomatis. Gitu. Kenapa kita nggak bisa ke apa sendiri gitu? Kita sebagai baik perusahaan ataupun perorangan bisa sendiri nggak sih gitu? Kalau dari menurut gua sih nggak bisa. Kenapa? Karena ibaratnya gini, di dunia ini kan banyak artis, banyak lagu kan. Kalau semuanya sendiri, lu kebayang ya, lu orang Spotify nih misalnya, kita play Spotify, terus semua seluruh dunia terus ke lu semua sendiri, gua ke lu, si artis B ke lu kan puyeng. Iya, harus kebagi ya. Iya kan? Maksudnya harus ada satu institusi yang menyebarluaskan, mendistribusikan. Iya, distribusikan. Kalau semuanya berak langsung sendiri kan kacau nanti. Tapi itu harus yang benar atau yang kurang benar? Yang mendistribusikannya. Maksudnya si agregatornya. Ya. Cara melihat agregator yang benar maksudnya. Ya, bisa gitu ya. Semua agregator gua rasa dengan niat yang sama ya, benar ya. Karena ingin membantu menyebarkan kan. Cuman sekarang kita lihat siapa sih yang kira-kira membantu aktif kita. Kalau gue ya dari kacamata gue nih, gue sebagai label, gue sebagai eksekutif produser, gue sebagai produser. Nah, gue akan melihat itu. Jadi misal ya, wah ini agregatornya besar nih, bla bla bla, tapi gue akan melihat gitu, maksudnya besar tuh kalau kita ngobrol enak gak sih? Gue telepon, diangkatnya cepet. Fast respon ya? Iya, fast respon tuh penting tuh, ya kan? Karena let's say amit-amit ya terjadi sesuatu, misalnya artisnya berantem, kan ngubungin kita dong, mas, wah turunin gua sekarang juga kan gitu dong. Begitu kita ke agregator, telepon susah, di WA balasnya 2 minggu lagi, kan ini mereka jangan, ya dong. Nah itu jadi fast respon itu buat gue sih penting ya. Penting Kalau agregator itu, makanya kalau agregator yang nggak fast respon itu sayang aja gitu. Nah di situ kan ada publishing juga ya. Nah selain itu agregator kan ada publishing, itu apa tuh? Ya, kalau publishing itu kan sebenarnya artinya dua hal yang beda nih antara, jadi gini, kalau yang gue sudah pengalaman gue, jadi kalau DSP itu kan kita master. Jadi di dalam lagu itu kan ada dua, ada master, ada karya ciptanya. Lagunya. Ada dua nih. Iya. Ya kan? Kalau sudah terjadi master, ini kan mekanikal ya. Ya. Mekanikal itu ya kayak CD, kayak kaset, cuma ini bentuknya digital. Jadi ke streaming kan. Nah, di dalam streaming ini kan di dalam master ini ada hak ciptanya. Lagunya ciptaan lu. Gitu. Nah, master ini bisa banyak. Bisa lu punya lu satu lagu nih. Misalnya lagunya aku cinta pada dia misalnya gitu ya. Ya lu bisa bikin master, gue bisa bikin master. Lu bisa lu dangdutin, gue jazzin, bisa di rock, itu master tuh kan. Dibikin beberapa versi. Iya, bisa. Itu master kan namanya. Gitu. Tapi lagu tetap satu. Iya. Nah, lagu tetap misalnya milik lu, ya milik lu gitu. Tapi yang membedakan banget apa sih yang orang memang belum tahu gitu, agregator atau publisher, atau takutnya salah kamar gitu loh. Iya. Misalnya yang ngelempar nih si ini nih, labelnya ini. Ternyata kalau yang tahu kan, oh jangan ke situ, ke sini aja. Jadi gini, kan yang tadi nih berdasarkan master dan berdasarkan lagu. Iya. Ini titipannya beda nih. Duitnya juga beda. Oh gitu? Iya dong. Titipannya beda. Iya, lu misalnya gue punya lagu dan punya master. Karena gini, setahu dua perusahaan dua bisnis ini harus beda perusahaan, beda PT lah. Gua harus punya 2 PT.
di lagu itu, di karya itu. Di dalam labelnya, ini maksud gue Oh. label ya, di dalam usaha gue kalau ada dua ini, gue harus beda PT, nggak boleh satu. Satu PT sebagai label artinya yang pemilik master ya. Satu lagi adalah publishingnya. Kalau gue sebagai pemiliknya, berarti kan duitnya dua. Hasil dari master dan hasil dari lagu. Let's say hasil dari lagu itu kan ya tadi karya ciptanya. Publishingnya yang kita bisa bilang royalti adalah royalti hak cipta lagu, bukan master ya. Bedain ya. Jadi kalau misalkan di YouTube nih, ini kita kan pegang nih penciptanya, karya ciptanya kita pegang. Tapi misalnya gini, yang gampangnya deh, ini lu penciptanya nih, tapi lagu lu dibawain bermaster tuh. Di YouTube kan kita nggak pernah tahu, ada yang ada yang ini, ada yang itu, ada yang bawain dangdut, ada yang dijadiin rock, ada yang dijadiin trance, ada yang dijadiin jazz, ada yang dijadiin, kan itu banyak. Kita kan nggak tahu kan, karena jutaan lagu juga. Nah dia harusnya tetap dapat ketarikan dia Ke publishing. Jadi si publishing ini akan ibaratnya menjaga lah. Jadi emang kerjanya tuh nyari, jadi nge-track gitu ya. Nah kalau di YouTube sih sebenarnya udah canggih ya, jadi ke-track sendiri udah otomatis. Ngebagi ke penciptanya, terus ke labelnya. Iya, udah terbagi tuh. Secara master punya siapa, klaimnya siapa, secara hak cipta lagunya terklaim sama siapa. Makanya kalau di dalam YouTube-nya, kita bicara YouTube yang gampang ya, yang jelas dan gampang. Jadi kalau ada dua klaim, yang pertama klaimnya si pencipta lagu nih. Nah pencipta lagu klaimnya itu biasanya ada tulisannya tuh. Klaim hak cipta ya di YouTube-nya ya. Jadi namanya claimant ya. Jadi kalau kita terklaim itu kalau hak cipta itu ada tulisannya, dia tidak akan mengganggu channel lo gitu. Atau channel tersebut nggak diganggu. Nggak ngerusak algoritma lah, nggak ngerusak hitung-hitungan lah, nggak terjaga gitu, ya. terjaga. Jadi itu yang secara publishing. Jadi di situ hanya tercatat. Kenapa tercatat? Karena biar menjelaskan bahwa lagu ini sudah dilindungi oleh PT ini. Dilindungi secara lagunya. Jadi kalau ada beberapa temen yang kadang-kadang misleading itu apa ya? Misleading itu apa ya? Salah paham. Iya, ini kebanyakan ini begini nih, salah paham. Iya kan? Jadi begitu dia lagi ngupload nih, ternyata wah terklaim nih. Wah, nih keklaim nih. Ya itu permasalahan simpel tapi lumayan. Iya. Nah, kita tanya dulu tuh biasanya. Dari tim gue tanya dulu. Yang terklaim yang apa? Yang master kah? Atau yang bagian karya cipta? Kalau yang karya cipta, itu YouTube udah menjelaskan di situ. Kalau kita buka sendiri, itu ada tulisannya. Itu. Ini nggak ngaruh sama channel lo, nggak ngaruh sama pokoknya nggak ngaruh sama channel lo deh. Yang selama ini suka diributkan kan. Wah, lu ngeklaim lu. Gitu. Nah, itu dilihat dulu klaimnya apa. Satu, yang kedua, terklaim secara master. Nah, kalau terklaim secara master ini itu beda lagi ya? Beda lagi. Ini yang lu naikin di agregator, aktif kan? Iya. Terus lu bawain, master lu nempel di sana, nempel di sini. Master lu yang satu nih. Iya. Ditaruh di channel A gitu. Nah, yang channel A kan bakal terklaim sama si yang, karena masternya sama kan. Itu berbeda ya langsung. Beda. Tetap hak ciptanya ke situ. Ini tetap jalan. Nah, yang mengganggu channel itu biasanya yang master ini. Rata-rata misalkan lu artisnya nih Aziz gitu ya. Terus karena lu nitip di gua, berarti kan gua yang ngeklaim nih. Nah, lu kan ngerasa kok kan lu nitip di gua master ya. Kenapa diklaim? Ya kok diklaim gua? Iya. Channel gua. Kan gitu kan. Nah, itu bisa itu kalau di gue biasanya lu ngomong aja ke gue, bikin linknya, kasih linknya nih, gue minta di whitelist. Jadi hanya di channel lo doang yang nggak gue klaim. Iya. Walaupun gue misalnya nyalain lagu gue di sosmed kena ya. Harus izin dulu. Iya, itu kan klaimnya klaim master. Kalau yang suka kena tuh itu klaim master. Kena artinya nggak boleh dipakai nih.
Oh gitu, padahal itu lagu-lagu gua lah misalnya Iya. kan, gua tapi mau promo iseng lah di sosmed, gua pakai lagu gua. Kan kalau robot, kita sebutnya robot ya, apa yang internet ya, robot ini ya, robot algoritma, kan dia nggak peduli, dia nggak tahu ini lagu siapa. Pokoknya yang naikin bukan atas nama dapur letter. Let's say gini, lu punya mesin dapur letter, gue nitip sama lu nih, Jis, lagu gue nitip dong di tempat lo distribusin kan. Berarti kan undernya dapur letter kan. Nah gue naikin lagunya nih, kan atas namanya gue. Gue berarti kehajar sama lo kan. Kan dia nggak pernah tahu, si robot kan nggak pernah tahu. Berarti menduplikasikan Iya, dia dianggap itu lagu lu. mencuri. Oh. Mencuri maksudnya dianggap itu mengklaim. Makanya lo yang dari dapur letter yang ini punya gua. Nah, itu yang biasanya Berarti harus izin dulu ya kalau mau kayak begitu ya. Ya itu tadi whitelist sih sebenarnya. Sama kalau misalkan lo udah tahu lo kerja sama gue terus terklaim atas nama lo, ya sudah. Ngapain dimasalahin? Oh, ini yang klaim siapa nih? Berarti kan pasti ada tulisannya dapur letter. Itu jadi masalah besar nggak sih? Kan duitnya kan masalah Terus itu itu ya? besar karena duitnya, gini, duitnya nggak dibayarkan lo ke gue sebagai partner lo. Kan gitu. Tapi kalau dari Google, dari YouTube, dari apa kan sebenarnya dari agregator sebenarnya masuk kan. Masalahnya biasanya yang dari partner to partnernya biasanya tuh. Reportnya nggak ada. Ya kalau report nggak ada, gimana dibayar? Berarti harus disiapin dulu ya dari produksi, dari marketing plan, dari caranya mau mendistribusikan dan rumahnya Dan juga. siapa? Iya, Dan siapa nih yang mau lu titipin? Ibaratnya lu Dengan mau siapa? Iya. Ibaratnya gini. Ini handphone, anggaplah ini lagu ya, tapi ini handphone. Kan gua kalau mau nitipin HP, gua nggak sembarangan dong. Iya lah, data pribadi semua. Pasti gue cari mana yang gue percaya Bisa gitu titipin. gitu. Nah ini kan bentuknya adalah karya cipta. Kan sama warisan sebenarnya. Iya. Ya dong, bisa dialih warisin kok. Nah, itu yang mesti hati-hati. Nah rata-rata begitu dititip, ya sudah gitu. Kadang ada yang gimana, ada yang gimana. Itu sih masing-masing. Ya, biasanya gitu. Yang kasus yang gue temuin ya, Nah jadi ke situ. Nah itu udah semua berjalan, udah semua dikerjakan, baru rilis. Gitu. Rilis itu isinya adalah biasanya rilis itu kan WAV atau MP3 lah. Atau terus press release. Press release, foto, Foto itu penting. Foto tuh biasanya media mintanya 2. Foto asli ya. Asli ya. Kenapa? Karena gini. Ada yang gini. Nggak apa-apa lah, pakai artwork gua aja kan sama aja. Jelas beda. Kita kalau sebagai angle-nya orang media ya, kebetulan kita sama media juga kan. Kita kalau angle-nya media kan, kita ngupload nih press release orang nih. Kan kita pasti anjir. Ini jelek banget kan, ada apa? Artwork doang kan nggak bagus. Iya, paling nggak ada foto solois. Betul. Ada mukanya, ya. Ini orangnya. Jadi yang baca juga jelas. Ini orangnya. Walaupun ada foto artworknya, tapi harus ada foto artisnya. Menurut gue segitu. Tapi dari teman-teman kita kan media, kalau di grup ya suka, nah itu makanya tuh teman-teman juga kudu prepare lah. Apalagi kalau untuk musisi semua hampir tiap hari hampir puluhan itu kan. Iya. Banyak itu kan. Potret, landscape, malah kategorinya yang kalau gua lihat versinya landscape, potret, artwork, banyak tuh. Iya, lengkapin aja deh pokoknya gitu ya. Iya, lengkapin aja. Tapi untuk kayak misalnya udah mendistribusikan keluar, apa memang kita siapin case video klip itu atau video lirik? Ya. Jadi gini, itu kan masuk ketika kita setelah rilis, itu kan masuknya ke activation. Iya dong. Kan gini deh, kayak kita dikasih, teman kita rilis terus kita dikasih terus nih. Dengerin dong lagu gua, dengerin kan males gitu dengerin. Sekali 2 kali mungkin oke deh. Begitu udah apaan sih, annoying banget sih. Iya dong. Akhirnya nggak didengerin. Males nih sama dia. Iklan mulu kan gitu. Beda halnya kalau kita misalkan kita sudah mempersiapkan konten activation yang bakal kita rilis setelah yang kita keluarkan setelah rilis. Misal minggu pertama ya cover to master oke lah.
cover oke lah, atau lu mau bikin vlog-vlogan, jalan-jalan, vlog kemana, bikin konsep apa. Karena yang harus disadarin adalah seorang artis itu kan itu brand nih, merek. Aziz gitu mereknya, sama aja lo merek mobil X gitu kan misalnya. Nah, yang nggak disadarin lagi, lagu itu sebenarnya jingle dari lu, refnya atau lagunya. ya apapun, pokoknya lagunya itu kan jingle. Jingle dari lu produknya. Iya gak? Lu produknya nih ya kan. Ya kayak ini gelas nih kan, ya kan. Kalau cuma ngeliat gelasnya doang kan orang kan manusia itu kan audio visual ya. Iya. Ya, secara audio terbius, secara visual ini loh barangnya. Coba lo bayangin, nggak ada videonya, nggak ada audionya, cuma gelas doang begini. Yang lo lihat apa? Nih misalnya gini, ini nggak ada audionya. Lo rilis nih gelas mereknya Ajis gitu, tapi ini cuma gini doang. Ayo, Nothing. nah beda kalau saya gini. Ajis, Ada gelasnya bagus, gitu. Nah itu yang membius orang, oh gelasnya bagus ya. Padahal gelasnya sama sebenarnya, sama merek lain mungkin sama ya. Tapi dari biusnya si kata-kata gelas ini bagus, nomor 1 di dunia. Supaya orang mau nyobain isi gelasnya apa, ya, rasanya bagaimana. Itu yang harus disadarin sama teman-teman musisi. Jadi bukan yang gue rilis aja. Iya rilis aja, cuman gimana kan caranya orang mencoba isinya tadi kan di awal atau digebrakan di awalnya ya. Iya, apapun nanti activationnya yang bisa bikin orang nengok kan. Ya, Siapa sih nih? untuk yang bisa untuk menarik. Iya. Ada cara-caranya nggak sih? Ya, ini caranya itu activation tadi. Satu. Jadi setelah rilis ya udah lo mau ngapain nih? Lo bikin plan. Banyak lah sekarang ya bisa bisa cari contohnya banyak lah. Action plan yang misalnya di Facebook gua harus ngapain, di YouTube tuh harus ngapain, yang Lebih ke kegiatannya ya. kegiatan, konten. Karena musik itu kan sebenarnya konten. Iya loh. Sekarang kan musik itu konten. Jadi musik itu ya musik emang. Gua musisi, cuman jangan salah, musik itu konten. Cara cepat untuk menarik orang itu gimana sih? Konsisten. Probabilitas saja. Semakin lu banyak melakukan hal tersebut kan orang makin lihat. Apapun itu bentuknya gitu lah. Misalnya vlog, misalnya konten, misalnya apalah gitu. Tapi kan lo, session. tapi lo kan sebagai tadi brand tadi kan lo keluar terus nih. Yang pertama kan lo rilis nih, orang nengok nih. Iya. Oh, Ajis rilis gitu kan. Baru gini doang nih. Ya kan? Terus gimana caranya lo bisa bertahan lah gitu. Terkenal tuh kan menurut gue milik Allah ya. Jadi gift. Jadi jangan gue pengen terkenal buat gue sepanjang perjalanan gue bermusik. Terkenal tuh milik Allah. Ada yang gue ngapa-ngapain. Tuh boom naik. Giliran gue udah keluarin ratusan juta buat ABC deh, nggak naik. Keberuntungan kita nggak ada yang tahu. Salah di mana gitu ya makanya yang namanya musisi ya nggak usah mikirin mau terkenal apa enggak, itu gift, tapi lakukan aja yang ya lu kan musisi kan ya, nah, gitu kan, lu kan musisi nih, jadi lakukan aja yang terbaik gitu. Harus bertahan. Gimana caranya? Tadi balik lagi ke depan. Caranya adalah apa? Ya lu target lu siapa, lu musiknya gimana. Paling nggak diterima dulu. Masuk dulu. Iya, masuk. Udah langsung. Makanya setelah itu probabilitas tadi kan. Rilis aja terus. Perbanyak kan rilis banyak. Kita nggak tahu mana yang naik nih. Baik itu dia udah rilis video klip, dia rilis vlog atau konten live session. Iya, itu kan activation. Cover ya. Cover. Soalnya tiap minggu ada cover nih, satu. Menurut gue nggak gengsi juga gue cover. Izin dulu baru cover. Iya. Gitu. Izin dulu, kalau tidak dimonetize itu kan bisa hanya izin ya, bisa ya. Tapi kadang-kadang ada teman-teman juga yang pengen lu izin dulu lah semua resmi, ada yang gitu. Oke nggak apa-apa, nggak ada yang salah juga, nggak ada yang salah.
tergantung kita sebagai pencipta lagunya itu mau diperlakukan kayak apa. Misalkan gue mau bawain lagu lu nih, terus lu perlakuannya, wah kok lu mesti izin gue pokoknya nggak bisa. Padahal misalkan lu mau upload di YouTube dan tidak dimonetize gitu, Atau di IG lah. bernilai ekonomi. Tapi kan ada yang teman-teman kita yang pokoknya lu harus resmi, lo nggak bisa gitu, lu harus ini, nggak salah. Atau yang ya bawa aja pakai aja selalu ada gitu. Paling nggak ada izin dulu, nanti baru kelihatan. Yes. Nah, ada namanya hak moral. Hak moral itu di dalam sebuah video yang kita upload itu harus ada nama pencipta. Oh, Itu hak moral. itu hak moral namanya. Hak moral. Ya. Kadang-kadang emang ada yang nggak nyentuh ke situ, nggak di description YouTube-nya ya kelihatan. Lupa. Padahal itu adalah satu appreciate-nya, kayak kalau gue sebagai pencipta lagu kan gue senang, lagu gue dibawain. Udah itu aja sebenarnya. Bener gak? Iya. Iya kan? Misalnya band ini cover lagunya Angga Monster. Gitu kan ya. Gini, impression kita melihat sebuah video yang dinaikin orang kan beda. Misalnya dinaikin sama orang nih, terus nggak ada penciptanya, nggak ada siapa gitu kan, kita anjir nih kayak izin gua kan gitu kan. Padahal sebenarnya gua baik-baik aja gitu, gua akan memberikan ya udah pakai aja, Nggak dibuat masalah sih ya. enggak masalah. Jadi misalnya nih wah gitu kan, impression aja. Nah yang kedua kalau ditulis nih misalkan, beda kan, padahal sama nih videonya yang diupload nih. Iya. Walaupun dia nggak izin tapi ada impresinya aja dikit Ada lah ya. impression. Oh iya, dia masih nyebut sama gua, masih dihargain, gua dihargain. Nah itu ada hak moral itu yang kadang-kadang kawan-kawan lupa. Nah itu masalahnya. Simple sih sebenarnya. Simple. Masalah simple ya, tapi kadang-kadang memang nggak lupa atau kadang-kadang dia lupa. Ya, ini digarisbawahin ya. Ketika lagu tersebut tidak di nilai ekonomi, maksudnya tidak dimonetize. Jadi lo upload aja, jangan dimonetize. Kalau dimonetize, lo harus izin resmi. Oh gitu. Kenapa? Ketika dimonetize itu kan ada nilai hak ekonominya, ada nilai ekonominya. Bagi hasil. Iya kan? Nah bagi hasil itu, bagi hasil kan harus ada kontrak, harus ada dealing lah gitu. Ya dong. Kan itu berhubungan sama duit. Iya, walaupun kecil. Penciptanya gue nih, tapi master punya dia kan gitu kan, karena dia yang bikin nih lagunya, musiknya dia yang bikin, dia yang rekaman segala macam effortnya, tapi lagu gue. Nah inilah tadi balik lagi ke depan, ini yang dinamakan ada lagu hak cipta lagu, ada yang pemilik master. Nah di sini dua nih. Nah kalau dia nggak ada nilai ekonominya, maksudnya nggak dimonetize gitu, ya ibaratnya tadi hak moral aja, ngomong aja, bro, mas, gue mau bawain lagu lu ya, boleh ya, boleh ya, nanti gue taruh, nggak gue jualin kok, karena kalau dijualin pun kelihatan kan, klaimnya kelihatan tuh, wah dia naikin di Spotify, kelihatan ada. Oh gitu. Kan kelihatan di YouTube kelihatan. Ya tadi lo keklaim plak gitu, klaim secara master ya, berarti sudah lo jual tuh, berarti udah ada nilai ekonominya. Lumayan ruwet tapi simple sebenarnya sih. Iya, buat gue sih nggak ruwet ya. Ya karena mungkin lu baru ini, gue juga baru belajar sebenarnya. Iya, mungkin ada yang baru belajar, atau memang masih baru untuk mempelajari semuanya. Iya. Gimana ini, walaupun memang dia dari sisi kualitas ngebandnya bagus. Malah ada juga yang nggak ngerti. Iya. Parah loh. Dan itu yang nggak ngerti itu yang ya kita harus inilah, harus bantu. Iya kan, bukan ngajarin ya, bantu menginformasikan lah gitu. Iya, paling nggak memang benar dan memang susah kepercayaannya juga. Iya. Susah banget sih sebenarnya itu. Dan ini dua hal beda dan dua hal share yang beda. Bedanya di mana tuh? Ya ini kan hak yang mekanikal. Mekanikal dan Kan ada duitnya nih di master, ya dong, penjualan streaming apa segala macam. Ya yang ini kan secara hak cipta lagu, hak ciptanya. Ya kita dan digitalnya ya, mekanikal ya. Iya, jadi ini sebenarnya dapat share juga dari YouTube, dari mana. Untuk pencipta ini ada bagiannya juga. Bahkan ada si pemain-pemain yang ada di dalamnya itu, misalnya lo ada di master ini nih,
jadi gitaris, lu jadi keyboardis, lu jadi itu ada haknya sebenarnya. Jadi udah segitu. Makanya kalau di YouTube itu kan kita bicara ya YouTube ya karena gampang lah, cara hitungnya udah jelas. Itu kenapa kita kecil? Karena udah kebagi-bagi otomatis. Iya. Jadi setiap lagu yang naik oh ini penciptanya dia nih udah didaftar di Publishing X. Udah nih ya, ciptanya nih Ajis nih lagu yang ini nih ya. Ke situ Buat pencipta buat publishing. Nah, nanti buat masalahnya ternyata gua upload di agregator A nih. Ya udah lo kesana larinya. Nih yang pemain-pemain misalnya udah pada daftar nih. Yang ngebagi, yang belah itu YouTube ya, yang belah ya. Yang belah itu mereka udah canggih kok. Jadi menurut gua kayak nggak, ya buat gua nggak usah ya maksudnya bukan nggak boleh ribut ya, maksudnya karena itu di YouTube udah jelas sih buat gua. Ya bukan berarti nggak boleh kita menuntut hak, bukan, tapi YouTube itu sebenarnya udah jelas. Tinggal itu larinya kemana. Dari itu udah bayar nih secara masing-masing nih. Nah ini larinya kemana nih, di tracking aja. Berarti setelah udah mendistribusikan tinggal mempromosikannya lewat sosial juga. Iya, sosial media. Gitu. Jadi udah kan sekarang sosial media kan gratis ya. Tapi kalau punya teman-teman yang media juga kan kita juga kadang-kadang gue titip dong gitu kan. Gitu. Kadang kita juga sebagai media sini gue bantuin deh kan kayak gitu. Karena teman atau makanya itu pentingnya juga network ya. Network lu ke media itu harus ya diorangkan dah karena gitu kan. Bukan baik, maksudnya baik kan relatif ya. Diorangin aja. Bahasanya diorangkan. Ya let's say ya enggak, bukan mau traktir, bukan. Ya kita main aja bareng biasa. Sebenarnya itu aja cukup kan. Iya enggak? Iya sih, tinggal tergantung polanya ya. Pola-pola untuk membuat pengaturannya semua seperti apa dari produksi, dari rilis, dari planning, menyebarkan, tinggal mempromosikan endingnya. Nah, promosi ini kan juga ada durasi promosi iya, karena kan lu dari rilis yang satu ke rilis yang lain nih selanjutnya kan lu ada durasi kan, lu mau berapa bulan gitu. Yang efektif berapa bulan? Kalau sekarang sih nggak pernah ada forum, sekarang tuh malah efektivitas itu enggak kalau dulu kan 6 bulan sekali, ini sekarang enggak, sekarang random aja udah. Karena gini bro, yang gue tahu satu hari itu tahun kemarin ya, satu hari itu ada 180.000 lagu per hari seluruh dunia ya rilis. Gue nggak tahu sekarang mungkin naik ya, sekarang mungkin naik per hari. Jadi lu kalau rilis hari ini kan lu tidur besok bangun 180.000 lagi, gue mau itu setelah dunia. Nah, lu kebayang nggak bagaimana orang bisa melihat lu dari 180.000 lagu per hari. Ini yang gua dapat informasi. Tahun kemarin segitu. Tahun kemarin gua dapatnya. Tahun ini? Ya mungkin lebih gila lagi mungkin 200.000, mungkin 250.000. Ya karena kayak gitu dah. Gua aja sebagai publishing ya, sebagai yang publishing itu ketika gue udah dapat izin sebuah lagunya nih, ini lagunya gue taruh di publishing, udah kita ngobrol sama penciptanya, oke ini bisa gue jadiin master apa aja kan. Oh ya boleh, ya udah bayangin satu lagu aja bisa lu mau berapa master. Satu genre aja bisa bermaster-master, satu master bisa berbagai penyanyi. Kayak tadi nih lagu lu, misalnya lagu lu Cangkir Ijo misalnya gitu kan. Lagu lu Cangkir Ijo, lagu Cangkir Ijo bisa jadi jazz. Cangkir Ijo doang nih, jadiin jazz, jadiin rock, itu udah master tuh. Jadiin dangdut, jadiin diolah jadi beda-beda genre, beda versi ya. Itu baru beda genrenya. Kalau beda penyanyi, beda lagi ya. Berarti bisa dikembangin lah. Iya, karena kan master itu lu membuat kembali sebuah lagu yang sudah, misalnya gini, lu ada master A nih, terus bikin lagi nih, rekaman lagi ulang, itu udah master baru hitungannya. Oh gitu? Iya, kan lu effort untuk misalnya lagu yang ini nih Cangkir Ijo tapi master yang ini, ya kan. Nah lu bikin lagi master lagi nih Cangkir Ijo juga nih. Nah ini kan lu bikin lagi
lu nggak akan sama sama ini. Remastered berarti ya atau apa? Bukan remaster. Jadi ya kalau remaster kan ini diperbaikin. Yang hijau ini diperbaikin doang. Kalau ini kan new master jadinya. Oh gitu. Walaupun sama-sama cangkir hijau. New master. Walaupun misalnya wah gue mau plek-plekan sama, nggak mungkin ada yang sama plek. Beda. Iya kan? Sekarang lu ngisi gitar, misalnya di sini zaman itu kan lu melodinya itu gitu. Nah begitu lu keluarin ini, pasti ada gitunya. Itu lain ceritanya, iya kan? Iya. Karena mood saat itu, mood keingetan kita saat itu kan beda gitu balik sini. Walaupun dibaca ya, dibaca nih, tapi pasti ada suaranya yang beda, ada efeknya. Ya, dari berbagai komposisinya ya. Pasti ada yang beda. Di aransemen ulang lagi atau bikin aransemen beda. Iya. Makanya itu new master. Itu udah beda lagi kita. Jadi satu lagu aja beda penyanyi aja, udah beda lagi masternya. Padahal gue sama. Lagu sama nih, sama-sama pop misalnya gitu. Chordnya sama segala macam popnya ini, cuman yang nyanyi Angga. Yang ini nyanyi Ajis. Ya beda lagi masternya kan. Tapi penciptanya tetap satu. Lagunya kan kalau lagu kan penciptanya tetap satu. Kalau di dua hal yang beda. Nah, itu baru dua penyanyi. Ntar lu penyanyi 3, penyanyi 4, baru satu lagu nih. Dan satu genre. Pop semua. Penyanyi beda. Kalau penyanyi 4 ya satu pop kali 4. Kalau rock berapa nyanyi 5 kali 5 satu lagu. Masternya beda. Berarti PR-nya nih buat anak band atau musisi itu yang membuat simple itu seperti gimana tuh? Ketika udah disiapin atau memang lo harus membuat iya. Jadi gini, inilah pentingnya namanya kita berlindung di bawah si publishing company. Karena publishing company itu nanti akan berkreasi. Lagu ini bisa jadi ini, lagu ini. Yang itu akan ditaruh di sebuah label. Makanya ada beberapa perusahaan rekaman itu yang ada publishingnya dan ada labelnya langsung. Tapi mesti beda perusahaan PT ya. Misalnya kayak Aziz Record gitu. Labelnya Aziz Record, PT Aziz Record, publishingnya PT Aziz Publishing. Itu kan biar nyambung enak. Dua satu nama ya. Bukan kantor, bisa satu PT, satu perusahaan, satu sister company lah gitu. Jadi bisa gini, gue punya lagu nih. Lagu siapa ya? Lagu Aziz. Ini kata publishing nih. Bikinin pop dong. Ini gue izinin. Lu bikin dong sebagai label kan. Yang nyanyi siapa ya? Itu udah urusan label. Gue nyanyiin gue kasih. Ntar label, bisa dong gue dangdutin, bisa gue iniin, bisa gue pop, bisa gue jazz, bisa. Keluar izin dari gue. Oke, lu bikin aja. Jadi gue sebagai pelindung pencipta lagunya, yang label sebagai memperbanyak masternya. Memperbanyak dan melindungi juga. Melindungi masternya, tapi master ya. Jadi miliknya master, kepemilikannya punya si label. Iya. Itu yang harus dikerjain. Nah, setelah berjalan itu yaitu konsisten tadi. Baik lagi itu konsisten. Mesti rilis ya sebulan, 2 bulan sekali lah. Kalau sebulan sekali mepet sih. Karena tadi mepetnya kemana? Ketika kita mau pitching sama si agregator, kita datangkan bawa master nih, bawa deck tadi kan. Deck itu presentasinya kita tentang si lagu yang mau rilis sama si artis. Ini gua rilis Cangkir Hijau nih, lagunya gini. Nanti gua akan rilis di nanti gua akan rilis di kita sebar di media, terus di media mana gitu. Nanti kita ada tour, mesti masukin di situ, kita kasih ke agregator akan pitching namanya ke let's say Spotify lah. Ini ada artisnya label A nih mau rilis bulan depan. Nah itu makanya jangan mepet. Kenapa? Karena kan agregator juga bertugas nih, ribuan juga yang dikasih ke dia, kerjasama kan ribuan lagu. Dia juga kan
milih nih mana ya yang harus gua duluin nih. Ada penilaian. Ada penilaiannya. Oh ini yang gua duluin. Nah ini kan dia harus pitching satu ke Spotify, ke YouTube Musik, ke Deezer. Ini gua artis ini nih, lu bisa kasih gua playlist gak? Ini udah gitu satu-satu. Mereka tugasnya si agregator. Itu makanya menurut gua lagi kita sebagai artis nggak bisa langsung ke Spotify. Kenapa? Kacau pasti. Ke label publishing dulu ya. Ke label dulu, ke agregator dulu, ke agregator dulu. Karena agregator yang tahu caranya untuk standarisasinya untuk pitching ini. Coba kayak lu nih, lu punya lagu udah jadi nih, lu mau rilis terus lu ke Spotify, lu ngantrinya berapa lama bro? Sementara mereka dari seluruh dunia semuanya ke sono. Iya gak? Banyak. Nah, lama. Banyak dan lama juga. Nah, si agregator ini yang membagi di filter. Oh, ini yang bagus nih. Di sini. Ini yang bagus dari mana tuh penilaian itu? Bagus secara apa? Ya listener atau viewers. Bisa dinilai bisa ke situ. Dari follower, dari viewer, dari lagu, download, dari. Berarti ngeliat traffic banyak yang penjualan ya? Dia melihat tuh trafficnya kira-kira followernya bagus nggak? Karena apa? Kan duit buat dia juga. Si band? Bukan buat si agregator juga, kan agregator kan bagi hasil juga. Karena kan kalau dia melihat lagunya bagus, artisnya rajin ngeposting, gitu kan dilihat tuh bagusnya ngepostingnya nih. Walaupun followernya sedikit, tapi kalau dia engagementnya tinggi nih, conversationnya sekali sekali posting, terus ada yang ngobrol, terus rajin gitu, itu lebih baik yang begitu daripada followernya banyak tapi diem aja. Terus udah followernya banyak, yang like misalnya followernya 20.000, yang like cuma 2, yang 3, itu juga hati-hati juga. Berarti banyak penilaiannya juga ya? Banyak. Itu makanya namanya pitching ya. Di pitch kan di apa ya? Di rebutan lah. Rebutan. Nah, itu yang harus diperhatiin tuh dasar-dasarnya dulu. Kalau cuma reels doang mah gampang. Iya. Iya kan? Habis lagu, udah naikin aja dah. Apalagi sekarang bisa sendiri-sendiri kan? Iya. Bisa cunkor, ya kan? Kita sebut aja nih, cunkor bisa sendiri. Sound on bisa sendiri. Ya kan? Gitu. Ini bisa sendiri. Mau ya paling seminggu sebelum oke, masih bisa tuh mereka bisa. Minggu depan ya. Ya cuman begitu lo rilis, pertanyaan selanjutnya. Terus lu mau ngapain? Rilis doang. Iya. Diam aja. Nggak ada berkembangnya lagi. Nggak ada. Ya 180.000 lagu bro tiap hari. Bayangin aja. Pusing tuh mikirnya. Mikirnya dan milihnya. Gimana itu? Nah itu yang makanya kita sebagai label dan publishing tuh tugasnya emang membantu. Bantuin masarin si masternya, bantu masarin bantu nyariin klaim dari hak ciptanya yang ditayangin di YouTube. Cari itu ya. Semoga yang nonton ngerti, paham. Harusnya ngerti sih. Pusing gua, pulang ah. Ya. Thank you. Jadi gitu. Jadi itu emang penting. Nah itu baru. Nah plannya tuh harus bener-bener. Lu live kapan, live-nya di mana, lu itu harus penting, harus tertata dan tertata betul, dicatat gitu. Oh ini tanggal sekian, ini sekian, ini tanggal. Nah itu adalah fungsinya manajer, komplain. Jadi manajer itu sebenarnya bukan bawain tas loh. Bawain tas loh. Bawain apa? Bawain gitar. Itu kru. Manajer gua. Itu kru. Ya kan kadang-kadang gitu bro, ya kan? Udah lah, thank you lah. Jadi gitu. Kayak rilis ya kalau bisa maksimal 1 bulan sebelum. Maksimal sebulan sebelum rilis. Terus bekerja samalah dengan kalau mau master disebarkan pasti ke agregator atau ke label-label yang memang membantu, karena label juga kan kita spend ya. Artinya lu kalau langsung agregator bisa, tapi lu yang spend. Promonya 10 juta misalnya gitu. Nah, lu sendiri tuh. Tapi kalau mau label kan kita bisa gue punya duit cuma 2 juta nih. Sementara nih ada 10 juta nih promonya nih. Lu bisa enggak bantu 28? Kan bisa ngomong gitu kalau bisa kerja sama label.
oke nanti kata label gitu, ya udah lo kan nitip sama gue nih misalkan, secara masternya punya lo nih. Oh ya sudah, kalau gitu kita bagi hasilnya, berarti gue lebih gede ya karena kan gue gede. Ya, Gitu. bagi hasil yang Bagi hasil yang master. Ini kita bicara master nih, kan nitip. Oh, sama yang itu publishing beda. Kalau yang publishing beda lagi. Publishing itu misalkan nitip juga di satu induknya kita. Ya udah nanti secara hak cipta lagu berapa persen dari semua dikeruk nih sama si, maksudnya dikeruk ya, dicari nih sama si publishing. Wah lagunya aja di mana nih? Wah dia yang bawa ini, ambil, diklaim, diklaim. Dan sekali lagi, klaim yang ada di channel-channel itu kalau secara publishing itu tidak mempengaruhi dari kekuatan atau takut channelnya terganggu, enggak. Pencipta ya, secara klaim pencipta lagu. Kalau master ya pasti, wah ini master gua nih, ini barang gua nih, kan gitu. Barang gua ada di rumah lu nih, wah nggak bisa nih, kan dia klaim kontrak langsung ini. Kalau cuma pencipta doang, barangnya milik lu, kan nggak masalah. Gelas ini nih penciptanya gua nih, tapi ada di rumah lu, ada di rumahnya. Ibaratnya gue ngambil dong barangnya. Ya kan barangnya milik lu, Iya. tapi hak ciptanya masih Yang di bikin lu. punya. Iya. Tapi kalau barang ini ada di rumah lu, sementara barang ini gue yang buat, kan gue berarti barang gue nih ada di tempat lu nih, enak aja gue pegangin nih dong. Logikanya gitu. Ini barang nih masternya. Gitu. Thank you.